Saudara-saudari, salah seorang sastrawan yang sangat terkenal dari Rusia, seorang novelis dan penulis cerpen cerita pendek yang paling terkenal, boleh katakan demikian, dari Rusia, Leo Tolstoy. Di dalam bukunya yang berjudul How Much Land Does a Man Need? Berapa luas lahan yang diperlukan oleh seorang manusia? Menceritakan kisah tentang seorang petani yang sangat kaya. Tetapi walaupun dia sudah memiliki lahan yang luas, yang bersangkutan tidak pernah merasa puas dengan lahan yang dia sudah miliki. Dia ingin memperluas dan ingin menambah luas dan semakin memperluas lahan yang dia sudah punyai. Sampai satu hari dia mendapatkan tawaran yang sangat menarik bagi dirinya. Yaitu dia dapat memperoleh lahan pertanian seluas apapun dengan harga 100 rubel, kata Leo Tolstoy, katakan $100. Sejauh lahan itu mampu ia kelilingi dalam waktu 1 hari. Seberapa luas dia mampu berkeliling, seluas itulah lahan dia. Dengan syarat, di saat matahari tenggelam pada hari itu, dia sudah harus berada di titik tempat di mana dia berangkat. Satu tawaran yang luar biasa, dia bayar 100 rubel. Esok paginya, pagi-pagi benar, dia sudah mulai berjalan dengan cepat. Karena semakin cepat dia berjalan, semakin luas lahan yang dia akan peroleh. Dia berjalan dan berjalan dan berjalan siang hari. Dia sudah sangat jauh dari titik tempat di mana dia berangkat. Tubuhnya sudah mulai kelelahan, tetapi dia ingin terus memperluas lagi. Dia berjalan dan semakin berjalan, senja mulai tiba dan dia sadar. Keserakahan yang ada dalam dirinya membuat dia sudah terlalu jauh dari titik tempat di mana dia berangkat. Dan dia segera harus kembali sebelum matahari tenggelam. Dia berlari untuk kembali ke titik tempat di mana dia berangkat. Sebab kalau matahari tenggelam, dia belum sampai ke titik itu. Bukan hanya tanah yang dia sudah kelilingi tidak akan menjadi miliknya. Bahkan dia akan kehilangan 100 rubel yang dia sudah bayar. Dia berlari. Matahari sudah hampir tenggelam. Dia melihat titik tempat di mana dia berangkat masih sangat jauh. Dengan berdebar-debar. Dan jantung yang berdegup dengan sangat cepat. Dengan nafas yang tersengal-sengal. Dia berlari sekuat tenaga untuk kembali ke titik itu. Matahari pun tenggelam. Dia belum tiba di titik itu. Tetapi dia jatuh, terkulai, dan mati. Para pegawainya segera mengangkat yang bersangkutan, menyiapkan lubang pekuburan bagi dirinya, menggali tanah seluas 1 kali 2 meter. Itulah sebenarnya lahan yang diperlukan oleh seorang manusia. Kisah Leo Tolstoy ini. How much land does a man need? Seluas lahan yang seluas berapakah yang diperlukan oleh seorang manusia? Dengan sangat jitu. Menggambarkan bahaya dan akibat dari keserakahan di dalam hidup manusia. Atau lebih tepatnya, hidup yang self-centered. Hidup yang hanya berpusatkan kepada diri sendiri. Saudara-saudari, saya katakan ini bukan sekedar keserakahan. Karena orang yang hidup dengan self-centered, di samping dia serakah, dia juga selfish. Artinya egois. Terus self-centered, rumusnya adalah, resepnya, greedy, serakah, dicampur dengan selfish, egois. Diaduk, namanya jus apa saudara? Self-centered.
Dan ibu bapak saudara-saudari, kalau kita melihat kehidupan di dunia ini, salah satu penyakit yang paling merusak kehidupan manusia, salah satu penyakit yang paling merusak kehidupan rumah tangga, salah satu penyakit yang paling merusak kehidupan bermasyarakat adalah penyakit yang namanya self-centered. Menghancurkan kehidupan begitu banyak orang. Dan tidak heran kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21, Tuhan Yesus memberikan peringatan yang sangat lugas dan sangat tegas tentang penyakit yang satu ini. Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Saya ajak saudara untuk membaca ayat itu secara bersama-sama, atau bukan bersama-sama, secara berganti-gantian dengan saya. Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-13, saya awali ayat 13, saudara baca ayat 14, saya baca 15, saudara baca 16, sampai kita selesai di ayat yang ke-21. Kalau saudara sudah menemukannya, saya mulai. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ayat 14. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Ayat 16. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Ayat 18. "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Ayat 20. Ayat 21. "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara-saudari, dalam ayat yang ke-13 kita melihat sementara Tuhan Yesus mengajar di antara orang banyak, ada seorang datang kepadanya dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dalam hal ini meminta pertolongan supaya Tuhan Yesus memberitahu kepada saudara dari orang tersebut agar bersedia berbagi harta warisan dengan yang bersangkutan. Kalau kita membaca di dalam kisah keempat kitab Injil tentang diri Yesus, kita dapat melihat saudara-saudari bahwa Yesus adalah pribadi yang suka menolong orang lain. Setiap kali orang meminta pertolongan kepadanya, dia tidak akan merasa enggan atau segan mengulurkan tangan menolong yang bersangkutan. Bahkan sebelum seseorang meminta pertolongan pun, kalau Tuhan Yesus melihat bahwa yang bersangkutan memerlukan pertolongan, Tuhan Yesus yang mengambil inisiatif mendatangi orang itu dan menolong yang bersangkutan. Dia adalah pribadi yang suka menolong orang lain. Tetapi di dalam kisah yang baru kita baca ini, kita menemukan hal yang sangat menarik.
pada waktu orang ini meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-14 kita melihat bahwa Tuhan Yesus menolak untuk menolong yang bersangkutan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang suka mendengar dan menjawab doa. Tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-14, nampaknya tidak semua doa akan dijawab oleh Tuhan. Yaitu dalam hal ini sangat tergantung kepada motivasi yang menjadi latar belakang permohonan pertolongan yang diajukan kepadanya. Saudara-saudari, tidak semua doa akan dijawab oleh Tuhan. Kalau seorang suami mulai merasa bosan dengan istrinya, apalagi melihat ada pilihan yang lain, lalu berdoa, "Oh Tuhan, segera pensiunkan istriku di surga." Saya jamin doa itu tidak akan dijawab oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau saudara kebetulan lewat di Las Vegas melihat mesin jackpot, hati saudara tergelitik, lalu saudara berdoa, "Ya Tuhan, buatlah mujizat supaya satu koin yang saya masukkan akan berubah menjadi beribu-ribu koin. 10/10 aku akan berikan untuk persembahan pembangunan." Saya jamin saudara-saudari, Tuhan tidak akan mendengar dan menjawab dan mengabulkan doa yang seperti itu. Tergantung kepada motivasi yang melatar belakangi permohonan doa tersebut. Dalam pertimbangan itulah baru dia akan memutuskan apakah dia mengabulkan atau tak mengabulkan permohonan suatu doa. Kalau Tuhan Yesus tidak mengabulkan suatu permohonan doa, bukan berarti karena dia tak sanggup menjawab doa. Tetapi dia menimbang terlebih dahulu apakah permohonan itu pada akhirnya menyehatkan hidup yang bersangkutan atau justru merusak hidup orang tersebut. Kalau saudara pergi ke dokter dan berkata pada dokter, "Dokter, berikan kepada saya 500 pil obat tidur karena saya ingin tidur selamanya." Saya duga saudara kalau dokter itu dokter yang genah, dia tidak akan menolong saudara dengan cara itu. Karena dia akan merusak diri saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-14, Yesus menolak permohonan pertolongan dari orang yang datang kepadanya yang diajukan dalam ayat yang ke-13. Mengapa dia menolak permohonan ini? Saudara-saudari, dalam ayat 15 sampai ayat 21 kita melihat alasan mengapa Tuhan Yesus menolak permohonan orang ini. Karena kalau kita lihat ayat 15 sampai ayat 21, kita dapat menarik kesimpulan bahwa motivasi yang tersembunyi dalam hati orang yang memohon pertolongan ini adalah dorongan yang tadi saya sudah istilahkan self-centered life. Hidup yang hanya berpusatkan kepada diri sendiri. Ini bukan sekedar serakah, bukan sekedar egois, tetapi campuran dari keduanya. Kalau kita baca saudara-saudari, dari ayat yang ke-16 atau ayat yang ke-15, sampai ayat yang ke-21 kita dapat melihat di sana Tuhan Yesus menguraikan 3 ciri dari seorang yang hidup dalam kehidupan yang self-centered. 3 indikator dari seorang yang hidup di dalam keadaan self-centered. Hidup hanya berpusat kepada diri sendiri, seakan-akan seluruh alam semesta itu berputar di sekitar dirinya. Ciri yang pertama, yang bersangkutan hidup dalam ketamakan, greedy, serakah, rakus. Coba lihat ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala" apa saudara? Ketamakan. Ini yang menjadi dasar pertama mengapa Tuhan Yesus menolak permohonan orang ini.
Segera sesudah ia menolaknya, dia langsung memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tentang bahaya ketamakan, yang secara tak langsung dengan demikian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ini yang menjadi motivasi pertama dalam diri orang tersebut. Tamak. Tamak artinya selalu ingin lebih. Dan tak pernah merasa puas dengan apa yang dia sudah punya. Itu tamak. Saudara-saudari, ingin memperoleh lebih itu sendiri pada dasarnya tidaklah keliru. Ingin lebih maju, ingin lebih berkembang, ingin lebih meluas pengaruhnya, tidaklah keliru. Ingin bertambah bahagia, wajar. Usaha ingin bertambah berkat, boleh. Karena kita tahu bahwa Tuhan pun bersedia memberkati kita, bukan sekedar pas-pasan, tetapi dengan limpah. Bahkan Alkitab sendiri berjanji bahwa Tuhan sanggup menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan. Lebih. Tidak salah. Tetapi, kalau keinginan lebih dan tidak pernah merasa puas, ini sudah menjadi obsesi dalam hidup kita. Obsesi artinya dorongan keinginan yang tak terkendalikan dalam hidup. Kita tak lagi mampu mengendalikannya, obsesif. Seperti orang yang kerasukan. Cepat atau lambat, ketamakan itu akan menghancurkan hidup seseorang. Kalau saudara, kita makan itu boleh atau enggak ya? Ya tergantung makan apa. Makan yang sehat pun, makan yang wajar pun, saudara-saudari. Tetapi kalau kita makan secara obsesif, sehingga tidak pernah kenyang, istilah orang perutnya penuh dengan cacing naga. Nggak pernah kenyang, makan terus, nggak ada kenyangnya. Cepat atau lambat pasti yang bersangkutan akan berurusan dengan dokter. Karena obsesif. Keinginan yang tak terkendalikan. Itu ciri pertama dari seorang yang self-centered. Yang kedua, ia suka menonjolkan dirinya. Langsung tak langsung, terbuka atau tersembunyi, yang bersangkutan suka menonjolkan dirinya. Selalu cerita tentang aku. Kalau ada kata yang paling dia suka katakan, kata itu adalah aku. Karena bagi dirinya, dialah yang paling penting. Dan saya tadi katakan bahkan seakan-akan seluruh alam semesta ini berputar hanya di sekitar dirinya. Dialah pusat dari alam semesta itu. Sehingga kalau dia bicara, selalu bicara tentang aku. Kalau dia berbicara, selalu menyebut tentang aku. Coba lihat tentang orang ini. Di dalam ayat yang ke-17, 18, atau ayat 16, 18, ayat 16, 17, 18, 19. Dalam 4 ayat itu, kita lihat apa yang Tuhan Yesus ceritakan tentang orang ini. Dia ceritakan itu dalam satu perumpamaan demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Nah, coba perhatikan ayat 17. Perhatikan kata apa yang paling sering diulang-ulang oleh yang bersangkutan. Perhatikan, ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan
barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Yesus menyambung pernyataannya dalam ayat 15 dengan satu perumpamaan tentang seorang yang sangat kaya. Dan dalam ayat 17 sampai 19 Tuhan Yesus mengatakan apa yang dikatakan orang kaya ini. Kalau saudara lihat dari ayat 17 sampai 19 di dalam 3 kalimat yang bersangkutan tidak kurang menyebutkan kata aku 13 kali. Seakan-akan bagi dia yang paling penting adalah dirinya. Saudara jangan heran kalau yang bersangkutan suka menonjolkan dirinya. Karena kalau dia cerita selalu cerita tentang dirinya. Dan orang yang seperti itu saudara-saudari, kalaupun dia berbuat baik kepada orang, sebenarnya perbuatan baik yang dia lakukan, dia kerjakan bukan niatan yang tulus untuk menolong orang lain, tetapi hanya sekedar sebagai sarana agar dia mendapatkan pujian dari orang lain. Karena yang paling penting bagi dia adalah dirinya, bukan orang lain yang dia tolong. Aku. Itu yang paling penting bagi yang bersangkutan. Sehingga saudara jangan heran kalau yang orang seperti ini sulit untuk mendengar orang lain. Tetapi dia lebih suka orang lain mendengar apa yang dia katakan. Karena bagi dia yang paling penting adalah dirinya. Aku. Ciri yang pertama, serakah, tamak. Yang kedua, suka menonjolkan diri. Langsung atau tak langsung, terbuka atau tertutup. Bagi dia, dirinya lah yang paling penting. Ciri yang ketiga, selfish, egois. Hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Ayat yang ke-21, kata Tuhan Yesus. Tentang perumpamaan yang dia ucapkan. Dia katakan demikian, ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Selfish, egois. Bagi orang ini, kepentingan dirinya itulah yang paling utama. Dia tak peduli dengan kepentingan orang lain. Apakah yang dia lakukan jadi berkat untuk orang atau tidak? Tidak penting. Karena yang penting saya untung. Apakah yang saya kerjakan ini akan merugikan orang lain atau tidak? Itu bukan urusan saya. Tetapi yang menjadi urusan saya hanya satu. Yaitu saya memperoleh keuntungan. 3 ciri dari hidup self-centered. Yang pertama, tamak. Yang kedua, suka menonjolkan diri. Dan yang ketiga, egois. Ibu bapak, saya katakan ini penyakit. Penyakit yang merusak hidup orang. Yang memiskinkan hidup orang. Yang saya maksudkan memiskinkan di sini bukan dalam arti sekedar memiskinkan secara jasmani. Karena bisa jadi orang ini orang yang kaya. Tidak selalu orang kaya seperti itu. Tidak semua orang yang kaya pasti self-centered. Dan bukan berarti orang yang tidak kaya bebas dari self-centered. Tidak. Tetapi maksud saya bisa jadi orang yang self-centered ini orang yang kaya. Tetapi sesungguhnya dia miskin. Kaya tetapi sebenarnya miskin. Ibu bapak, di dalam 1 tahun ini kita berbicara tentang turning point, hidup yang dipulihkan. Dipulihkan. Kesehatan hidup yang dipulihkan. Kesehatan hidup bukan hanya sekedar kesehatan jasmani. Orang yang sehat jasmaninya belum tentu sehat hidupnya. Kesehatan hidup menyangkut kesehatan rohani, kesehatan jiwani, kesehatan sosial.
Dan termasuk kesehatan secara jasmani. Walaupun jasmani sehat, tetapi kalau rohani tidak sehat. Walaupun jasmani sehat, tetapi jiwa tidak sehat. Hati penuh dengan gelisah, tidak ada damai dan merasa terus terancam. Walaupun tubuh jasmani sehat, tetapi kalau hubungan sosial, hubungan dengan sesama, hubungan dalam keluarga, hubungan di antara saudara, hubungan di dalam rumah tangga, hubungan di antara teman sekerja, hubungan di antara teman sepelayanan tidak sehat, sesungguhnya orang ini tidak sehat. Jadi kalau kita berbicara tentang turning point, pemulihan, ini pemulihan dalam hidup jasmani, dimulai dari hidup rohani, dan berkaitan dengan hidup jiwani, merambah kepada kehidupan sosial, dan sampai kepada kehidupan jasmani. Syukur-syukur, dompet pun ikut sehat. 4 sehat, 5 pelengkap. Rohani sehat, jiwani sehat, sosial sehat, jasmani sehat, lengkap, dompet sehat. Nah, saya katakan ini orang kaya tetapi miskin. Mengapa? Secara jasmani dia kaya, tetapi rohaninya dalam keadaan miskin. Jiwanya dalam keadaan miskin. Kehidupan sosialnya miskin. Rohaninya miskin. Dalam ayat yang ke-21. Tuhan Yesus berkata tentang yang bersangkutan sebagai berikut. Dia katakan demikian. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan manusia, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di depan orang, miskin di depan Tuhan. Mengapa? Karena selama seseorang menjadikan dirinya sebagai yang paling penting, berarti dirinya adalah Tuhan bagi orang itu. Dirinya lah yang jadi Tuhan, bukan Tuhan yang jadi Tuhan, tetapi dirinya yang jadi Tuhan. Dan kalau orang menuhankan dirinya sendiri, saudara-saudari, pasti hubungan yang bersangkutan dengan Tuhan tidak sehat. Rohani yang akan sehat. Kalau orang memberhalakan dirinya sendiri, memang dia tidak punya berhala di rumah dalam bentuk patung atau yang lain. Tetapi kalau dirinya yang jadi berhala, dia tetap adalah seorang penyembah berhala. Dalam hal ini, hidupnya lah yang jadi berhala bagi dia. Rohaninya tidak sehat. Miskin di hadapan Allah. Yang kedua, jiwa orang ini miskin. Saudara, mengapa jiwa orang ini miskin? Orang yang self-centered, saudara-saudari, adalah orang yang paling kekanak-kanakan di dunia. Saya yakin saudara berulang kali mendengar saya berkata, tidak ada orang yang lebih kekanak-kanakan melebihi orang yang egois, dan tidak ada orang yang lebih egois melebihi seorang anak-anak. Karena anak-anak tidak mampu pikirkan orang lain. Anak-anak tidak dapat timbang rasa dengan orang lain. Bayi saudara-saudari, dia tidak dapat menimbang perasaan orang lain. Kalau dia ingin minum tengah malam, dia tidak menimbang apakah mama sakit atau tidak, lelah atau tidak. Kalau dia mau minum, dia akan teriak, minum sekarang, kata dia. Hanya karena dia masih belum berbicara, jadi dia ngomongnya, wah, artinya kudu, sekarang, harus. Dia tidak timbang perasaan orang lain. Karena bagi dia, dirinya lah yang paling penting. Saya sedang bicara tentang bayi ya, bukan bicara tentang siapa-siapa ini. Bayi saudara, kalau dia ingin, harus. Dia tidak timbang orang lain. Kalau mamanya sedikit terlambat, dia tendang bantal. Marah dia, nangis dianya. Tetapi kalau sudah permintaannya dipenuhi, ketawa dia. Apalagi kalau si mama saudara sudah selesai aduk susu, lalu katakan, lucu bayiku, tertawa. Bayi paling suka dipuji. Dan bayi tidak pernah memuji orang lain. Ma, enak susunya, nggak bisa ngomong dia.
Dia tidak pernah memuji orang lain, tetapi dia paling suka dipuji oleh orang lain. Jiwa yang tidak dalam keadaan sehat. Dalam artian kalau orang ini bukan bayi, kalau bayi sehat saudara. Jangan bayi nangis, nggak sehat, bukan itu maksud saya. Tetapi kalau udah umur 40 kelakuannya masih bayi, ini artinya tidak sehat karena nggak berkembang jiwanya. Tak heran saudara-saudari, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata begini tentang orang itu. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Kenapa bodoh? Padahal mungkin orang ini pintar dagang. Kenapa Yesus katakan bodoh? Padahal mungkin orang ini pintar ngomong. Tetapi kenapa Tuhan Yesus katakan bodoh? Walaupun mungkin dia pintar cari duit. Dia bodoh karena tak dapat membedakan mana yang seharusnya diutamakan dan mana yang seharusnya tak diutamakan. Kerdil hatinya. Tak sehat jiwanya. Bukan hanya rohaninya tidak sehat, bukan hanya jiwanya tak sehat. Perhatikan kalimat berikutnya kata Tuhan Yesus. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Kalimat berikutnya. Dan apa yang kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara, kalau saudara renungkan dengan tenang kalimat itu. Untuk siapa itu nanti? Kalimat ini bernuansa sepi luar biasa. Artinya orang ini tidak punya relasi yang berarti dengan orang lain. Mungkin dia hidup di tengah keramaian, tetapi sepi dalam relasi. Mungkin dia dikelilingi oleh banyak teman, tetapi bisa jadi orang yang menganggap diri dan dianggap sebagai teman itu bukan teman yang sebenarnya. Karena mereka hanya ada di sekitar orang itu, menjilat untuk mengambil keuntungan dari yang bersangkutan. Mungkin orang ini punya rumah tangga, tetapi sebenarnya dia sama seperti orang yang tak berumah tangga. Karena dia seperti dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap dengan pasangan hidupnya. Sepi. Untuk siapa? Tak ada relasi yang bermakna. Artinya hidup sosial yang bersangkutan pun dalam keadaan miskin. Tak punya sahabat yang sejati. Tak ada relasi yang bermakna dengan hidupnya, dalam hidupnya. Miskin rohani, miskin jiwani, miskin dalam kehidupan sosial, walaupun limpah dalam harta. Ibu bapak, saudara-saudari, saya yakin tak seorang pun di antara kita ingin hidup seperti itu. Saya yakin semua kita ingin hidup dalam kehidupan yang semakin indah di mata Tuhan. Sehingga hidup ini pun menjadi hidup yang penuh arti dan bahagia. Apakah yang harus kita lakukan untuk keluar dari lingkaran yang merusak hidup manusia? Saya tadi katakan ini penyakit dalam hidup masyarakat. Tidak sedikit orang yang hidup dalam keadaan sedemikian dan berhasil. Dia berhasil. Mengapa berhasil? Karena ada dorongan dalam dirinya untuk memiliki lebih, mencapai lebih, dan menggapai yang lebih. Sehingga dia berusaha dengan keras siang malam untuk mencapai apa yang dia ingin capai dengan mengorbankan hal-hal yang seharusnya tidak dia korbankan dalam dirinya. Menjadi orang yang berhasil, tetapi rusak di dalam. Apa yang harus dilakukan untuk lepas dari ini? Saya yakin semua kita ingin hidup kita menjadi hidup yang secara emosi itu sehat. Sehingga hidup kita mengalami turning point sebagaimana harusnya. Coba lihat ayat yang ke-15. Di sana Tuhan Yesus memberikan peringatan dan sekaligus jalan keluar bagi kita untuk lepas dari persoalan ini.
Ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah. Kalau ini sampai diulang 2 kali, artinya saudara sangat penting. Kalau Tuhan Yesus sampai katakan bukan hanya berjaga-jaga tapi waspada, bukan hanya waspada tapi jaga-jaga, artinya ini sangat serius. Tak boleh diremehkan. Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Satu, kita harus sadar bahwa hidup ini tidak tergantung kepada segala yang ada di sekitar kita, termasuk kekayaan, nama tenar, kedudukan, dan sejenisnya. Itu tidak menjamin kebahagiaan. Bukan salah punya kedudukan, bukan keliru punya kekayaan, bukan salah punya nama tenar, tetapi kita harus sadar sesadar-sadarnya. Semua itu tidak menjamin kebahagiaan dalam hidup ini. Tidak salah punya kekayaan, tetapi kita harus sadar bahwa kekayaan tidak memberikan jaminan kebahagiaan. Tidak salah memiliki karier yang gemilang, tetapi kita harus sadar bahwa karier yang gemilang tidak menjadi jaminan hidup bahagia. Boleh-boleh saja berusaha sehingga perusahaan kita maju. Boleh-boleh saja. Kalau itu sebagai pertanggungjawaban kita kepada Tuhan atas kepercayaan yang Dia berikan kepada kita, memang semestinya lah begitu. Tetapi kita harus sadar bahwa semua itu tidak menjamin kebahagiaan. Yang kedua, kita harus sadar bahwa semua itu tidak abadi. Harta tak abadi, nama tenar tidak abadi, kedudukan tidak abadi. Tidak, hari ini kita dipuji orang, besok bisa dilupakan. Semuanya tidak abadi. Dan yang ketiga, karena kita tahu semua itu tidak abadi dan tak memberikan kebahagiaan, sebaliknya bergantung kepada mereka, kita justru harus bergantung kepada Tuhan. Menempatkan Tuhan benar sebagai Tuhan dalam hidup kita. Rendahkan diri, sadar Tuhan, kalau selama ini aku tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tetapi dirikulah yang paling penting. Aku mau bertobat. Itu artinya bertobat. Bertobat itu artinya ganti Tuhan. Kalau dulu saya yang jadi Tuhan, pendapatku yang jadi Tuhan, aku yang jadi Tuhan. Sekarang Tuhan Yesuslah yang benar jadi Tuhan dalam hidupku. Mari datang kepada Dia. Dan biar hari ini menjadi hari awal baru bagi kehidupan kita. Turning point. Sehingga hidup kita jadi semakin indah dan sehat. Baik di mata Tuhan maupun dalam kehidupan sesama kita.